Shalom, haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saat ini tema firman Tuhan, beruntung sekali menjadi mempelai Kristus. Saudara, mempelai Kristus bukanlah orang-orang percaya yang sembarangan. Tetapi bisa sampai kepada yang namanya mempelai Kristus, itu butuh perjuangan dan butuh kerja keras. Sehingga orang Kristen dapat disebut sebagai mempelai Kristus. Mempelai Kristus, syarat utama yang diberikan oleh Yesus untuk menjadi mempelai Kristus adalah dewasa rohani. Amin. Kalau orang Kristen masih kanak-kanak rohani, dia tidak layak disebut mempelai Kristus. Kalau orang Kristen masih bayi rohani, apalagi saudaraku, tidak layak disebut mempelai Kristus. Karena orang yang disebut mempelai Kristus adalah orang yang sudah dewasa rohani. Orang yang siap menerima kerajaan surga. Orang yang siap menerima kemuliaan dari Tuhan. Orang Kristen yang dewasa rohani itu terlihat dari sikapnya, tindakannya, perbuatannya, dan yang sangat menentukan bagaimana orang percaya bisa menjadi dewasa rohani sehingga layak disebut mempelai Kristus. Ia harus siap makan makanan yang keras. Amin. Kalau orang Kristen masih memerlukan susu, masih memerlukan makanan yang lembek, yang lunak, berarti rohaninya belum dewasa. Berarti rohaninya masih anak-anak, saudaraku. Alkitab menjadi jawaban di dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat 12 dan ayat selanjutnya. Saya baca ayat 12, Ibrani 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat yang selanjutnya. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Saudaraku, sebab itu saya katakan beruntung sekali kalau kita bisa mencapai yang namanya kedewasaan penuh. Berarti status sebagai mempelai Kristus layak untuk kita terima. Tetapi orang Kristen yang masih kanak-kanak rohani, dia tidak cocok menerima yang namanya mempelai Kristus karena masih anak-anak, belum dewasa rohani. Saudaraku, orang yang masih kanak-kanak rohani maunya firman yang lembut-lembut, firman yang manis-manis. Kalau firman yang keras tersinggung, marah, meraju, tidak mau ibadah karena tidak siap makanan yang keras. Karena memang rohaninya masih anak-anak. Tetapi Tuhan berkata kepada jemaat yang ada di Ibrani, ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Berarti orang Kristen yang sudah lama mengenal Tuhan. Amin. Tetapi walaupun sudah lama menjadi murid Tuhan, menjadi orang percaya, tetapi masih memerlukan susu, memerlukan makanan yang manis-manis, makanan yang lembek. Berarti walaupun sudah lama mengenal Tuhan, ternyata saudaraku masih bayi rohani atau anak-anak rohani. Saudaraku, kami menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta yang memegang satu pelayanan. Kami saudaraku berusaha memberi makan jemaat. Ada makanan yang lembek, makanan yang sedang, makanan yang keras. Kami berusaha melatih jemaat supaya jemaat jangan sampai Tuhan datang, anak-anak rohani terus jadi kanak-kanak. Apalagi masih bayi terus, tidak siap menerima firman yang keras. Tetapi saudaraku, ada yang kami perhatikan, baru 2 tahun mengenal Tuhan, baru 2 tahun menjadi jemaat yang kami layani, belum banyak mendengarkan khotbah kami perhatikan imannya bertumbuh saudaraku. Menjadi orang Kristen yang sangat rajin.
Kami melihat dalam kesehariannya dia menjadi berkat, saudaraku. Kami melihat saudaraku di dalam dia berjemaat, dia menjadi jemaat yang tulus, yang mengasihi pelayanan. Saya bilang, luar biasa ini jemaat ya. Baru sekitar 2 tahun berjemaat dengan kita, saudaraku. Sudah terlihat bahwa dia menjadi mempelai Kristus. Karena sudah mulai dewasa rohani, saudaraku. Dari buah-buahnya, dari sikapnya, dari kesehariannya, saudaraku, sudah menunjukkan sebagai murid Kristus yang dewasa rohani. Tetapi ada juga yang kami lihat, saudaraku, kami sudah layani sudah belasan tahun, saudaraku. Menjadi jemaat kami hitung-hitung, saudaraku, sudah ada sekitar 13-14 tahun. Ada yang kami perhatikan. Saya lihat, aduh ini jemaat ini sudah cukup lama. 13 tahun dididik, dibina dengan firman Tuhan. Tetapi buahnya, saudaraku, susah kami mau temukan. Apa ya DP buah-buah di dalam pelayanan? Kalau ada acara, saudaraku, ada jemaat ini tidak perlu disebutkan namanya. Yang masih kanak-kanak rohani. Kalau ada acara pasti dia menghilang, saudaraku. Kalau ada acara Natal, menghilang. Ada acara ulang tahun gereja, menghilang. Ada acara KKR, tidak ibadah-ibadah, saudaraku. Saya bilang, kenapa ini keluarga ini tidak ibadah-ibadah? Oh, saudaraku, ternyata mau menghindar dari yang namanya berkorban. Karena kalau ada perayaan Natal di gereja kami, biasa jemaat-jemaat ditanya, siapa yang mau bawa makanan, mari silakan dengan sukacita. Mau bawa air fit, air minum, mau bawa ayam, kecap, mau bawa ikan, silakan. Saya perhatikan, oh memang ternyata keluarga ini, saudaraku, belum dewasa rohani. Belum siap menerima berkat Tuhan. Orang Kristen yang kanak-kanak rohani tidak siap menerima berkat Tuhan. Dia maunya firman yang lembut. Kapan akan bertumbuh kalau kita suka dengan firman yang enak-enak, saudaraku, yang lembut. Bahkan penelitian dari dokter, saudaraku, kalau orang itu terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang manis, akibatnya ialah mendapat penyakit diabetes. Karena memang, saudaraku, tidak baik kalau ini ilmu kedokteran kalau terlalu banyak konsumsi yang manis. Tidak beda-beda jauh dengan pengiringan kita kepada Tuhan. Orang Kristen yang cuma mau manis-manis, susu-susu, saudaraku, firman Tuhan yang membelai-membelai, saudaraku, tidak akan bertumbuh imannya, tidak akan dewasa. Jangankan ujian hidup, cuma dengar firman dia sudah mundur, saudaraku. Jangankan Tuhan uji, saudaraku, dalam pergumulan. Ini belum lewati ujian, saudaraku. Baru lewat firman yang dihotbahkan, dia sudah menghilang, tidak terima, saudaraku, dengan firman Tuhan. Karena katanya pedih sekali itu firman Tuhan. Tetapi sebenarnya, saudaraku, kalau makanan itu tidak enak kalau cuma satu macam rasa, amin. Kalau kita makan di meja makan, saudaraku, manis semua, pasti rasanya tidak sedap di lidah, ya. Tetapi kalau di meja itu ada RW yang pedis-pedis, amin, saudaraku, enak, saudaraku. Ada makanan yang asam-asam, enak, saudaraku. Jangan yang ada di meja itu, saudaraku, hanya yang lembe-lembe, saudaraku. Rohani orang Kristen kalau mau disebut mempelai Kristus yang layak menerima berkat Tuhan, yang layak menerima kemuliaan dari Tuhan, yang layak menerima kerajaan surga, apalagi harus dewasa rohani. Banyak orang Kristen, saudaraku, cuma mau mendengar pendeta bilang, jemaat rajin ibadah pasti engkau diberkati. Jemaat rajin berdoa pasti diberkati. Saudara, kalau cuma mau dengar firman Tuhan itu yang saudara suka dengar di telinga, saudara sampai Tuhan akan datang kembali akan tetap menjadi bayi rohani. Tidak akan ada perkembangan. Cuma datang ujian sedikit, saudaraku. Cuma datang hujan sedikit, saudaraku. Pasti dia tidak ibadah. Saudaraku, kami banyak kali melayani jemaat. Kalau musim hujan, gereja banyak yang kosong. Itu cuma musim hujan, saudaraku. Belum musim permasalahan, amin. Belum datang itu tantangan. Belum datang itu pergumulan yang lebih berat dari itu hujan. Tetapi kami perhatikan, kalau hujan itu dari malam Sabtu sudah hujan, sampai Minggu pagi masih rintik-rintik. Saya bilang, aduh, nanti cek ini jemaat
Banyak yang hadir atau tidak? Dan banyak terjadi orang Kristen kalah dengan hujan. Belum dites oleh Tuhan dengan ujian, saudaraku, baru dengan hujan sudah kalah. Bagaimana saudaraku kita mau menerima berkat Tuhan? Amin. Cuma hujan saja kita sudah tidak beribadah. Tetapi kalau mau nyanyi lagu di gereja, apa itu? Ku mau cinta Yesus selamanya. Indah sekali saudaraku. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Baru hujan sudah tidak ibadah cari Tuhan. Ini orang Kristen yang dewasa saudaraku. Apalagi badai datang saudaraku. Badai ekonomi datang. Badai usaha datang. Badai penyakit datang saudaraku. Baru flu sedikit, sakit kepala sedikit. Bapak pendeta minta maaf saya tidak sempat ibadah. Habis soalnya saya lagi sakit flu. Saudara yang berkati oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan mau memberkati kita dengan berkat yang indah? Bagaimana kita akan dewasa rohani? Bagaimana kita akan menjadi mempelai Kristus? Kalau cuma hal-hal yang seperti itu kita tidak bisa. Kalau cuma dalam hal ibadah Natal kita tidak bisa berkorban satu air fit, saudaraku, satu dos. Harganya berapa sih? Cuma 30.000 kalau yang paling murah Ayuna. Atau 35.000 Kualala kalau di Jayapura. Cuma harga segitu doang kita gak bisa beri untuk Tuhan. 1 tahun 1 kali lagi. Malah menghilang. Saya bilang aduh pantesan saudaraku jemaat yang satu ini gak diberkati saudaraku. Karena sudah belasan tahun menjadi jemaat di pelayanan kami saudaraku. Malahan berkat mereka hilang satu-satu. Dulunya ada mobil ini hilang. Karena apa saudaraku? Karena tidak mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Menjadi orang Kristen yang kanak-kanak rohani saudaraku. Orang Kristen kalau kanak-kanak rohani, dia tidak suka dengar firman Tuhan yang keras. Saudaraku, sudah bisa bayangkan. Baru dengar saja dia sudah tidak suka. Amin. Bagaimana dengan ujian yang akan datang? Saudaraku, orang Kristen kalau dia mau jadi dewasa rohani, ada begitu banyak saudaraku ujian yang akan datang dalam hidupnya. Tuhan mau uji dia, bukan hanya soal dia mendengar firman dan melakukan, tetapi banyak sekali Tuhan akan uji. Dari keikhlasan hati Tuhan uji, dari ketaatan Tuhan uji, kerajinan Tuhan uji saudaraku. Dari mengasihi Tuhan uji, di dalam keluarga Tuhan uji. Banyak ujian akan datang, jadi tidak sembarangan. Yang mau jadi mempelai Kristus, yang mau siap dijemput oleh Tuhan, layak menerima kerajaan sorga, bukanlah orang Kristen yang gampang tersinggung. Kalau kita menjadi orang Kristen yang masih gampang tersinggung, saudaraku, menjadi orang Kristen, firman sebenarnya itu datang untuk membentuk kita. Firman yang dihotbahkan oleh pendeta kita bertujuannya baik, supaya ada pertobatan, amin, ada perubahan, ada pemulihan. Tetapi banyak kali kita anggap salah, ya ini yang salah. Banyak kali orang Kristen anggap salah, oh pendeta ini sok-sok suci. Main-main asal khotbah di atas mimbar saya punya dosa. Walaupun pendeta tidak sebut namanya. Tetapi memang seperti itu karena Alkitab berkata firman itu adalah pedang saudaraku. Bermata dua. Kenapa bermata dua? Karena yang satu untuk hamba Tuhan yang berkhotbah. Yang satu untuk jemaat. Seperti kami ketika kami mengkhotbahkan firman Tuhan. Kami sudah praktekkan dulu firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu pedang. Pedang itu kalau apa saudaraku, kalau dia terkena kepada sasaran pasti tidak enak saudaraku. Apalagi saudaraku kalau pedang itu kena di kaki kita. Berdarah, amin. Sakit tidak? Sakit. Tetapi itulah fungsi dari firman Tuhan. Kalau tidak sakit kita tidak akan hidup dipulihkan. Kalau kita tidak dipotong dengan firman Tuhan, tidak dibabat dengan pedang yang bermata dua, kapan kita akan dewasa? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya baca ayat yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang yang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Mengapa kita harus mencapai kedewasaan penuh?
supaya kita dapat membedakan, saudaraku, amin. Mana yang baik, mana yang jahat. Banyak kali saudaraku orang Kristen tidak dapat membedakan mana itu malaikat terang, mana itu malaikat yang gelap. Mana itu kebenaran, mana itu tipu-tipu, saudaraku. Jadi ketika mereka lihat khotbah, Rilka di medsos, apa-apa saja langsung telan semua, saudaraku. Perdebatan-perdebatan soal memberi dalam perpuluhan langsung ditelan. Karena apa? Tidak ada filter. Masih anak-anak rohani, saudaraku, belum dewasa rohani. Jadi saudaraku sembarangan terima. Tetapi menjadi orang Kristen, menjadi mempelai Kristus. Mempelai Kristus itu saudaraku adalah pribadi yang sangat beruntung. Karena apa? Bukan hanya menerima janji kerajaan surga. Tetapi orang Kristen yang dewasa, yang sudah siap menjadi mempelai Kristus, dia akan menerima kehormatan dari Tuhan. Berkat dari Tuhan, kemuliaan dari Tuhan, berkat yang indah dari Tuhan. Dia siap menerima berkat itu karena imannya sudah teruji. Kasihnya dengan Tuhan sudah teruji. Kesetiaan dengan Tuhan sudah teruji. Kebaikan dengan Tuhan sudah terbukti. Bukan hanya sampai di mulut. Orang Kristen yang menjadi mempelai Kristus, hidupnya itu sudah tahan banting. Sudah tahan uji. Tetapi kalau orang Kristen yang masih anak-anak rohani, tidak tahan uji, saudaraku. Tidak tahan banting, saudaraku. Pendeta bilang mari kerja bakti, dia menghilang. Ya sudah. Orang Kristen yang hanya cari zona nyaman. Kalau orang Kristen yang cuma cari zona nyaman, masih anak-anak rohani. Tetapi orang Kristen yang mau melakukan pekerjaan yang berat, pekerjaan yang susah dalam pelayanan, itu orang Kristen yang kesetiaannya teruji, saudaraku. Tidak cuma suka pangko-pangko kaki, orang Sulawesi Utara bilang. Tidak cuma duduk-duduk manis, tidak cuma berpangku tangan. Tetapi orang Kristen yang dewasa, dia siap melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dia rela mengorbankan waktunya. Dia rela mengorbankan tenaganya, saudaraku. Dia mau rela mengorbankan segala-galanya untuk menyenangkan Tuhan. Kalau kita menjadi orang Kristen yang seperti itu, tidak mungkin kan Tuhan tidak akan menilai kita, amin. Tidak mungkin kan Tuhan akan tutup mata dengan pergumulan kita. Kalau kita sudah segitunya sama Tuhan, amin. Kalau kita sudah seperti itu kasih kita dengan Tuhan. Orang Kristen saudaraku banyak yang masih kanak-kanak rohani. Mereka cuma suka mendengar yang baik-baik saja, yang enak-enak saja. Tetapi saudaraku banyak yang tidak mau mendengarkan firman yang keras. Padahal itu untuk kebaikan kita, amin. Firman yang keras itu bukan untuk kebaikan pendeta, tetapi untuk kebaikan gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan bertumbuh, supaya gereja Tuhan menghasilkan buah, supaya gereja Tuhan menjadi mempelai Kristus. Karena ketika Yesus akan datang kembali sebagai raja, sebagai hakim, dia akan menyambut, dia akan menjemput mempelai-mempelainya yang dewasa rohani. Saudaraku, kita dituntut harus dewasa rohani. Di dalam kitab Efesus 4 ayat 13 saya baca untuk kita semua. Kitab Efesus pasal 4 ayat 17. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudaraku, kita Tuhan merindukan ada satu titik kita akan mencapai kesatuan iman. Kita mencapai kedewasaan, bahkan disampaikan kedewasaan penuh, saudaraku. Kata firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 13. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat yang ke-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Amin. Anak-anak rohani itu saudaraku gampang diombang-ambingkan, gampang
jatuh, amin. Gampang terseret arus. Tetapi orang percaya yang sudah dewasa rohani, rohaninya sudah kuat, meskipun badai silih berganti, biar badai dalam pergumulan datang bertubi-tubi dalam dirinya, dia tetap maju terus dengan Tuhan. Dia tetap maju terus, dia tetap berjuang, saudaraku. Banyak kali orang Kristen gagal karena belum dewasa. Ada tantangan sedikit, langsung undur diri, saudaraku. Tidak mau lagi melayani Tuhan, tidak mau ibadah, tidak mau terima jadwal pelayanan, tidak mau membukakan rumah menjadi tempat ibadah. Tolak karena apa? Masih kanak-kanak rohani. Mari saudaraku perbiasakan kita. Ketika ada khotbah yang keras, oh puji Tuhan. Ini makanan enak ini, amin. Ketika ada khotbah yang keras, yang sudah menusuk hati kita, ini kayaknya ini untuk saya ini. Amin saudaraku, karena firman berkata, orang yang Tuhan kasihi, Tuhan tegur dengan firman Tuhan dan Tuhan hajar. Jadi kalau kita masih dibentuk oleh Tuhan, berarti Tuhan mengasihi kita. Saudaraku, orang yang dewasa rohani, dia akan seperti Raja Wali. Biar badai datang, dia akan tetap terbang tinggi. Amin. Tetapi orang yang kanak-kanak rohani, dia badai datang, dia tumbang. Dia jatuh, saudaraku. Rohaninya tidak tahu jadi apa. Tetapi orang Kristen yang dewasa rohani, yang siap makanan-makanan keras, siap diuji saudaraku oleh Tuhan. Soal memberi, dia lulus ujian. Mengasihi Tuhan, korban tenaga dengan Tuhan, dia tidak ukur-ukur. Dia tidak mengenal lelah dengan Tuhan, itu orang yang dewasa rohani. Tetapi orang yang masih kanak-kanak rohani, dia cuma suka pilih zona nyaman. Yang nyaman-nyaman saja, amin. Yang senang-senang saja, enggak mau yang susah-susah. Orang Kristen kalau cuma maunya senang-senang, dia masih kanak-kanak rohani. Orang Kristen kalau maunya cuma zona-zona nyaman, masih kanak-kanak rohani. Tetapi orang Kristen yang siap dengan tantangan, saudaraku, orang Kristen yang dewasa. Orang Kristen yang menang dalam pergumulan. Badai datang, dia tetap maju. Jalan pergi ke negeri yang senang, maju terus, saudaraku. Tidak mengenal lelah. Tidak perhitungan dengan Tuhan. Tidak suka banyak alasan dengan Tuhan. Tidak suka banyak komentar-komentar negatif dengan Tuhan. Itu orang-orang yang dewasa rohani. Orang yang selalu taat, dengar-dengaran apa yang firman Tuhan suruh, siap Tuhan. Orang Kristen yang seperti itu adalah orang Kristen yang layak terima berkat Tuhan. Orang Kristen kalau suka atau masih gampang tersinggung, maaf ya, saudara belum cocok terima berkat Tuhan. Orang Kristen yang masih suka meraju, belum cocok terima mujizat Tuhan. Orang Kristen yang cuma suka enak-enak, tidak cocok diberkati oleh Tuhan. Orang Kristen yang masih suka yang santai-santai dengan Tuhan, tidak cocok terima berkat Tuhan. Tetapi orang Kristen yang benar-benar hidup sesuai firman Tuhan, cocok untuk terima berkat Tuhan. Layak untuk dipermuliakan oleh Tuhan. Mari jadi mempelai Kristus yang dewasa rohani. Buka cara pandang kita. Orang Kristen yang dewasa rohani, cara pandang pikirnya beda dengan anak-anak yang masih kecil. Firman yang disampaikan dia terima dengan sukacita. Logikanya tidak menentang firman. Hatinya tidak menolak firman. Dia berpikiran yang baik, yang berpikiran yang positif. Apa yang ada dalam pikirannya selalu tentang yang baik, yang benar, karena sudah dewasa. Firman apapun, model bagaimanapun datang, mau pedis, mau asam, asin, manis, tetap diterima dengan respon yang baik. Tetapi kalau orang yang kanak-kanak rohani, firman Tuhan yang cuma asam, belum sampai dia pedis, saudaraku, dia sudah menolak. Karena apa? Tidak mau dibentuk dengan firman Tuhan. Mari saudaraku, lagu berkata, bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Saudaraku, Tuhan mau membentuk kita di tangan Tuhan. Bukan menjadi perabot yang biasa saja, tetapi menjadi perabot Tuhan yang mulia. Sebab itu relakanlah hati kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang keras. Karena Tuhan mau berkati hidup kita. Tuhan mau pakai hidup kita, saudaraku. Ku mau sepertimu Yesus, di
Sempurnakan selalu. Tuhan mau sempurnakan kehidupan kita. Dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Kalau kita menjadi orang Kristen yang dewasa, apa-apa yang kita lakukan itu menjadi berkat. Amin. Apa-apa yang kita kerjakan, yang kita katakan itu selalu menjadi berkat. Karena dampak dari kedewasaan rohani itu terpancar dari kehidupan kita. Amin. Dampak dari kedewasaan rohani itu terlihat dari kehidupan kita sebagai orang Kristen, saudaraku. Bukan hanya menjadi orang Kristen hari Minggu yang kelihatan suci, tetapi setiap saat di rumah, di kantor, di tempat kita bekerja, kita menjadi terang, saudaraku. Karena kita sudah menjadi dewasa rohani di dalam Tuhan. Saya berdoa untuk saudara sekalian yang menyaksikan khotbah di malam hari ini lewat channel YouTube. Saudara, biarlah hidup kita semakin diubahkan Tuhan. Tuhan pakai kita menjadi alatnya. Tuhan sempurnakan hidup kita. Tuhan ubahkan hidup kita menjadi dewasa, layak terima berkat Tuhan, menjadi mempelai Kristus yang siap dijemput oleh Yesus pada hari Maranatha Tuhan datang kembali. Tuhan mau pakai hidupmu, relakan hatimu, jangan marah saudaraku. Justru Tuhan memberikan firman yang keras karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan mengasihi engkau. Doa kami sebagai hamba Tuhan, dimanapun sudah berada, Tuhan menjamah engkau. Tuhan menyinari engkau dengan berkat-Nya, dengan pertolongannya yang ajaib. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak saudara sekalian yang like, subscribe, yang berkomentar, yang menonton, yang membagikan. Tuhan Yesus sumber berkat akan memberkati saudara semua. Bahkan yang menonton YouTube kami sampai habis, diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang besar. Haleluya, shalom.